Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya di sini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas pembelajaran Bapak Ibu di sini karena ada acara ini gitu. Ini itu adalah sebuah tugas dari calon guru gerak angkatan 11 dalam modul 1.4, yaitu untuk adanya penyimbasan kepada rekan-rekan di dalam satu sekolah dari materi yang telah dipelajari di dalam CDP. Baiklah Bapak Ibu, di sini aksi nyata diseminasi budaya positif. Bapak Ibu masih semangat? Nah, di sini sudah acaranya pembukaan yang calon dibuka langsung oleh saya sendiri ya. Kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan masalah yang sama-sama. Langsung ke acara ini, yaitu acara ini karena sambutannya di sini berhubung Bapak Wakasek-Wakasnya sedang sibuk, jadi langsung ke acara ini, refleksi, doa, tutup yang kita diikuti bersama. Nah, di sini karena tadi judulnya juga budaya positif ya, supaya terasa aura positifnya di dalam kelas, jadi kita exciting dulu. Di sini senyum dulu selama 3 menit. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu berdiri. Harusnya pasang-pasangan ya. Ini ya. Silakan Bapak Ibu berdiri dan saling berhadapan dengan temannya. Pandang wajah teman Bapak Ibu di sini, ya, lihat mukanya dengan bersama. Lalu saya hitung sampai 3 dan tertawa bersama-sama atau senyum bersama ya selama 3 menit. 1, 2, 3. Dan ini adalah SDG yang sangat singkat sekali yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di dalam kelas dan nantinya akan ngakak bersama gitu bersama. Ya, terima kasih ya, sudah terasa aura positifnya Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih kembali. Kita lanjutkan di sini kesepakatan kelas. Nah, di sini kan ada sesi selama 60 menit yang akan kita lalui dalam acara diseminasi ini. Di sini kesepakatan kelasnya yaitu menghargai siapapun, yang pertama, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga berpakaian rapi dan sopan, 4 izin saat hendak keluar kelas, dan 5 boleh makan minum dengan tenang. Jika mau ditambahkan atau mau dikurangi silakan. Atau sudah cukup? Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep kunci berupa 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan sekolah atau kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Sebelum ke pembelajaran di sini, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Mungkin ada yang mau boleh pakai ini.
kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kata Ibu tentang definisi disiplin positif ya. Menurut pemahaman saya pribadi, disiplin positif itu merupakan salah satu arah ke lebih mandiri lagi untuk siswa atau disiplin. Mungkin seperti itu. Ya, tepuk tangan buat Vanessa. Ya, disiplin positif itu lebih ke disiplin diri ya, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau bertanggung jawab terhadap semua tingkah laku ataupun mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, sebelum ke disiplin positif di sini kita ke perubahan paradigma belajar dulu. Di sini pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat atau kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sangat samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki rambutnya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan pendidikan harus berpihak pada mereka. Nah, di sini menurut Bapak Ibu atau anggapan Bapak Ibu atau paradigma belajar menurut Bapak Ibu, pendidikan itu setuju tidak dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini? Apakah sama dengan anggapan atau yang Ibu rasakan, yang Bapak Ibu rasakan selama ini dalam pembelajaran di kelas? Oh, kadang-kadang berarti ada yang berbeda ya. Kalau berbeda silakan Ibu ungkapkan perbedaannya itu seperti apa. Baik, untuk perbedaan dalam kesenian perubahan paradigma belajar. Nah, jadi ketika dalam perubahan paradigma belajar, karena kurikulum sekarang sudah berbeda ya, dari formal, jadi pembelajaran bisa pada siswa. Tetapi ketika tadi dikatakan bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak memiliki keinginan tersendiri dan budaya tersendiri. Tetapi kadang ada anak yang susah diarahkan. Guru itu kan sebagai fasilitator ya. Nah, ketika diarahkan sama guru, kadang ada siswa yang mau seperti ini, kadang nggak ada semangat belajarnya, nggak ada motivasi belajarnya. Nah, yang paling sulit itu untuk menangani siswa yang benar-benar tidak ada perubahan dan belajar. Bagaimana solusinya yang seperti itu? Terima kasih kepada Ibu Tintin. Di sini untuk menangani anak yang tidak ada motivasi belajar atau susah diarahkan, ya. Jadi kita ubah dulu mindset kita bahwa pendidikan itu bukan transfer materi, tapi sifatnya menuntun. Jadi kan dalam filosofi pemikiran dari Dewantara ini pendidikan bersifatnya tidak memaksa. Jadi kita itu sebagai guru tidak menganggap peserta didik itu atau murid itu tidak tahu apa-apa, tapi justru peserta didik itu memiliki kelebihan atau kekuatan kodrat ya, yang masih sama-sama. Jadi tugas kita itu hanya menyebarkan atau menjelaskan lebih memperjelas perilaku positif dan menunjukkan atau menghilangkan yang tidak-tidaknya. Untuk anak yang susah diatur, mungkin itu ada masalah di motivasinya, mungkin tugas kita di situ ya untuk memberikan motivasi. Dan kita itu di sini sebagai guru
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi semua anak itu memiliki minat, bakat dan potensi yang harus kita kembangkan. Jadi bukan berarti anak yang tidak ada motivasi dan sudah diarahkan itu tidak memiliki minat, potensi ataupun bakat. Mungkin seperti itu. Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, lanjutkan. Nah, di sini sebelumnya saya menganggap bahwa pendidikan adalah yang pertamanya transfer materi, yang kedua teacher center yang bersifat berpusat pada guru, yang ketiga hanya melihat hasil evaluasi, yang keempat keberhasilan berdasarkan nilai KKM. Jadi akan dikatakan berhasil jika nilai KKM-nya di atas rata-rata atau tuntas jika nilainya di atas KKM. Yang kelima, murid dianggap sebagai objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran. Nah, namun sekarang saya menganggap bahwa pendidikan adalah melakukan pembelajaran secara menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, sekarang saya menganggap, jadi perubahan paradigmanya itu untuk diri saya, bahwa pendidikan adalah di sini pembelajarannya harus berpusat kepada abad 21, ya, yang kemarin sudah PPG masih hangat ya, Bapak Ibu, yaitu 4C, ya, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi bukan transfer materi lagi. Ya. Yang selanjutnya bersifat menuntun minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang selanjutnya bersifat student center, jadi berpihak pada murid atau berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Yang selanjutnya memahami karakter murid. Jadi kita itu harus paham dengan karakter murid supaya bisa menuntut dan mengembangkan potensi minat dan bakat yang ada pada diri murid. Selanjutnya murid dianggap sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya kita sudah menjelaskan bahwa disiplin positif itu lebih ke disiplin yang bersifat mandiri, ya, Pak. Ya, sangat benar sekali ya di sini bahwa disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti kalau bertanggung jawab berarti kan ada di dalam dirinya ya, bersifat mandiri, betul apa yang dikatakan oleh Pak. Selanjutnya di sini tadi kan ada kata-kata nilai-nilai kebajikan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati itu di sini yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sudah kita kenal ya dalam kurikulum merdeka ataupun kurikulum nasional yang kita terapkan di sekolah sekarang dalam P5 ini ada proyek atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernegara. Jadi profil pelajar Pancasila ini harus senantiasa kita tumbuhkan terhadap peserta didik kita atau murid-murid kita di dalam kelas. Ya. Jadi pembelajarannya harus diintegrasikan kepada nilai ketiga ini. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, atau disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi kalau sudah sadar diri, berarti sudah kuat ya motivasinya dari dalam diri, bukan lagi dari eksternal.
eksternal dari luar. Jadi anak itu bisa tertanam disiplin diri dalam dirinya sangat kuat kalau faktornya dari dalam diri sendiri, bukan dari luar ataupun akan perusahaan dari luar ataupun karena aktif hukum. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu, disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah itu apa saja? Boleh Ibu? 4 sopan, sapa, santun, sopan, senyum, sopan. Yang lebih disiplin positifnya itu di kita itu salam ya. Jadi setiap bertemu dengan guru siswa itu pasti bersalam. Senyum juga ada, sopannya ada, pokoknya 5S itu disiplin positif. Terima kasih Ibu Tintin. Ada lagi selain yang 5S, berarti senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan ya budaya 5S-nya sama Ibu Tintin. Di sini juga ada datang dan pulang sekolah tepat waktu. Itu juga merupakan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kira-kira ada lagi yang menurut Bapak Ibu disiplin positif di sekolah kita? Banyak, silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Mungkin di sini saya akan sedikit menyebutkan hal-hal mengenai disiplin positif di sekolah kita. Sebetulnya mungkin kita tahu ya disiplin positif di sekolah itu mungkin banyak sekali ya kalau disebutkan satu persatu. Cuma mungkin di sini yang paling sering sekolah guru itu mengingatkan misalnya satu atau dua orang misalnya berpakaian misalnya tidak rapi atau di ruangan di sekolah itu kita itu harus berpakaian rapi itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin dari segi sepatu ya, sepatu itu tidak boleh memakai sepatu sebagaimana hitam. Terus lagi seperti siswa khususnya laki-laki ya, jadi tidak boleh memakai seperti gelang aksesoris gelang seperti gelang yang religius itu, terus merokok juga, terus rambut juga, terus pokoknya mungkin kalau disebutkan satu persatu sangat banyak ya. Alhamdulillah sekarang itu juga menurut saya itu disiplin disiplin positifnya itu sangat banyak sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yayu. Ya benar sekali, banyak sekali disiplin positif yang sudah kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Kita tinggal memupuk atau meningkatkan lagi disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut
perilaku yang mana yang banyak dimiliki oleh peserta didik kita. Dan apa alasannya? Biasanya yang sering melakukan itu anak itu guru BK ya. Jadi lebih tahu lebih dekat gitu. Jadi anak itu kebanyakan menaati aturan itu apakah karena motivasi yang mana gitu? Yang satu kah, atau kedua, atau ketiga? Kebanyakan. Ya silakan Ibu Tati. Ya, terima kasih buat sudah memberikan penjelasan. Menurut saya kita sudah mempunyai sekolah kita, terutama menurut saya kebanyakan penanganan dari nomor 1, jadi menghindari kebenaran sama nomor 3, jadi menjadi orang yang berkeinginan dan menghindari kebenaran sebagai bayar dan sebagainya. Jadi mereka lebih menghindari kebenaran mungkin dengan bolos, begitu tidak ada kelas, lagi ya. Dari pelajaran yang tidak disukai oleh mereka atau hukumannya menjadi apa ya? Menjadi hukuman berguru kayak gitu. Kalau ada nomor 3-nya untuk menjadi orang yang menginginkan, jadi mereka itu pendidikannya masih kurang, jadi masih seenaknya mereka, tidak mau mengikuti peraturan sekolah. Jadi masih ingin bebas kalau saya lihat. Kira-kira mudah-mudahan Ya, terima kasih kepada Ibu Gita. Terima kasih Bu. Ternyata di sekolah kita itu motivasi yang paling banyak menurut Ibu Gita ya, karena beliau lebih dekat gitu ya dalam mengajar anak. Untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak itu untuk poin yang nomor 1 itu mereka dipaksa ya karena adanya peraturan ataupun takut adanya hukuman dari guru. Misal datang ke sekolah masuk jam 7.15 misalkan. Jadi anak-anak itu banyak yang motivasi yang nomor 1 karena takut dihukum atau takut tidak dimasukkan ke dalam area sekolah gitu ya, atau takut dihukum oleh guru BK misalkan di lapangan misalkan. Seharusnya mungkin yang pertama itu motivasi itu yang nomor 3 ya, yang paling banyak motivasi yang harus tertanam kepada peserta didik kita. Jadi yang nomor 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk anak-anak yang memiliki motivasi yang nomor 3 ini, mereka motivasinya sudah motivasi intrinsik dari dalam. Jadi mereka tidak takut dengan adanya hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, tapi pure ini kesadaran diri untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, sebagai guru kita mungkin tugas kita di sini untuk menumbuhkan motivasi yang nomor 3 ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, di sini kita share ya. Saya bukan bersifatnya bukan menggurui ataupun seperti apa, tapi saya di sini hanya memberikan pembahasan dari pemahaman saya dalam kegiatan CPT ini ya. Jadi kita bertukar pikiran, bertukar pendapat. Nah, di sini untuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan
sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin di sini secara tidak sadar anak-anak itu bisa terluka karena perkataan kita ataupun perbuatan kita. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, di sini kira-kira yang sudah kita terapkan kepada anak kita itu apakah bersifatnya hukuman atau konsekuensi? Oke. Coba berikan satunya. Jadi di kita kebiasaannya ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran misalkan contohnya di bidang saya aja ya, di bidang biologi misalkan ada siswa di kelas melakukan pelanggaran dari kesempatan kelas misalnya terlambat 10 menit itu konsekuensinya misalkan harus membacakan ayat-ayat surat Al-Quran misalkan gitu, seperti itu. Atau misalkan ketika ada siswa yang sering bolos misalkan ya sekarang tidak dihukum, tetapi konsekuensinya nanti nilainya diperluas jadi jarang sekali ngasih hukuman, tapi saya biasanya nanti konsekuensinya nanti nilai. Terima kasih Ibu. Berarti konsekuensi itu sudah disepakati ya sebelumnya, berarti anak-anak tadi kan sudah dijelaskan bahwa konsekuensi itu sudah terencana. Nah, sikap Ibu itu sudah sangat benar sekali ya. Di sini kita sebagai guru jangan menerapkan hukuman, tapi lebih ke arah konsekuensi. Kenapa? Karena yang kita rasakan ya, jika kita dihukum itu efeknya sangat lama sekali, bersifat jangka panjang. Yang saya rasakan sendiri dulu ketika saya pernah dihukum dan nekat sampai sekarang saya ingat sekali pernah dihukum oleh guru tersebut misalnya. Jadi dampaknya kan sangat lama ya dalam waktu atau jangka panjang. Sedangkan untuk konsekuensi sifatnya itu kan karena tadi sudah direncanakan dengan guru dan oleh muridnya sudah disetujui, maka efeknya itu tidak akan terlalu lama gitu di dalam ingatan mereka meskipun mereka harus menanggung konsekuensi. Atau ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? Boleh. Terima kasih Mbak Ella sudah menyampaikan. Saya sebagai BPK menanyakan bagaimana konsekuensi untuk siswa-siswi yang sudah diperingatkan tapi masih saja Ya, nanti pertanyaan Ibu kita akan jawab pada langsung di restitusi ya. Ibu, jadi jawabannya kita coba dulu karena nanti di depan ada materinya tentang sedikitnya restitusi. Di sini saya ada 6 kegiatannya atau 6 kasus. 1, mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. 3, membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis. 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, menurut Bapak Ibu di sini kasus yang nomor 1 sampai nomor 4 itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1 berarti ya hukuman. Yang kedua hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, menurut Ibu Lelita, kebutuhan dasar manusia apa yang ingin Ibu penuhi? Kasih sayang, perhatian dan uang. Terima kasih. Boleh Denayu. Oke, terima kasih. Mungkin di sini kebutuhan dasar manusia yang ingin saya pertahankan, mungkin yang pertama dulu ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, karena tanpa ada kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, itu tidak mampu menciptakan kebahagiaan. Ya, tidak mampu menciptakan kebahagiaan, kepuasan, kesenangan, dan sebagainya. Jadi, menurut saya pribadi, yang paling utama itu yang harus diperjuangkan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, meskipun kita tidak kebutuhan hidup sudah terpenuhi, menurut saya yang paling penting yang kedua itu adalah kasih sayang atau kasih sayang. Dimana mungkin kebebasan, kesenangan dan sebagainya, tanpa kasih sayang itu menurut saya itu bakal menjadi hampa. Hampa gitu. Karena mungkin secara individu atau secara siswa itu mungkin akan membentuk karakter yang positif itu dimulai dari kasih sayang dulu, dimulai dari kasih sayang orang tua, terus mungkin lebih jauh itu kasih sayang seorang guru, jadi membentuk karakter siswa yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Yayu ya. Ya, terima kasih Bu Yayu, karena di sini kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang guru, maka kebutuhan dasar yang 5 ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi semuanya, ya, tidak hanya nomor 1, nomor 2, tapi seluruhnya kita itu membutuhkan. Begitupun dengan murid, ya Bapak Ibu. Jadi kita di dalam kelas itu harus memahami kebutuhan dasar apa yang melandasi perbuatan mereka. Misalkan kalau ada anak yang melanggar misalkan atau berperilaku bertentangan dengan aturan, mungkin di situ murid kita ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Ya, jadi mari kita terapkan ke dalam pembelajaran di kelas ya, kepada murid-murid kita. Di sini saya memiliki sebuah kasus dan nanti kita analisis bersama ya Bapak Ibu. Ibu Elis sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Fatan. Beberapa anak telah mengeluhkan Fatan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Elis, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Fatan melakukan hal itu? Mungkin menurut Pak Ali itu bagaimana? Terima kasih kepada Ibu Ella sudah memberikan kesempatan saya untuk menanggapi kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu Elis. Ya, karena ada salah satu siswanya bernama Fatan ya setiap hari meminta bekal makan siang mereka dengan paksa Jadi yang akan saya lakukan ketika saya berada di posisi Ibu Elis, ya tentunya yang pertama adalah mengingatkan terlebih dahulu ya si anak tersebut supaya tidak melakukan hal seperti itu yang akan mengganggu teman-temannya. Kemudian yang kedua, saudara Fatan supaya untuk membawa
alasan diri, ya jangan sampai Patan itu memaksa meminta bekal dari temannya yang ada di kelas tersebut supaya tidak mengganggu teman-temannya yang ada di kelas. Dan kemudian alasan Patan melakukan hal itu sepertinya mungkin saudara Patan itu tidak memiliki bekal ya. Duitnya kurang mungkin ya. Jadi bekal Patan itu kurang, mungkin kemudian tidak membawa bekal ke sekolah. Jadi si Patan tersebut meminta secara paksa tanpa izin terlebih dahulu kepada temannya, sehingga teman-temannya merasa terganggu atau berisik dengan apa yang dilakukan oleh Patan. Mungkin itu apa yang bisa saya lakukan ketika ada anak yang berbuat seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit. Di sini kita sebagai guru kan, jika ingin tahu alasan Patan melakukan hal itu, mungkin salah satunya itu kita harus diajak komunikasi, ya, ditanyakan mengapa bisa melakukan hal tersebut. Karena di sini tadi hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, jadi kita berpikirannya, jadi anak ini berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa itu? Mari kita ajak anak tersebut ngobrol bersama supaya anak-anak keluar gitu. Jadi apa masalahnya? Jadi jangan langsung dimarahi atau seperti apa. Terus solusinya misalkan jika menurut Ain tadi tidak membawa bekal atau duitnya kurang, berarti kita kan memiliki solusi ya. Misalkan solusinya sama Bu Desi, ya udah Patan ini Ibu kasih uang jajannya misalkan ya. Terus jangan melakukan hal itu lagi misalkan, atau dengan meminta teman-temannya untuk menyisihkan makanan untuk makan misalkan ya, seperti itu. Nah kita lihat di sini untuk alasan Patan mungkin akan bermacam-macam. Di sini alasannya Patan yang pertama, mungkin karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Patan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena anak-anak itu kan alasannya sangat susah diprediksi ya, begitu. Makanya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa membuat anak terbuka kepada kita. Yang kedua, alasan Patan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya itu melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Patan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah kita berarti tugas kita sebagai guru, mari aplikasikan ini ke dalam pembelajaran ya, karena setiap anak itu memiliki motivasi atau perilaku yang beralasan ya. Selanjutnya alasan Patan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Patan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi kadang anak uang jajannya full, makan siangnya bawa misalkan, tapi tetap saja mau diambil makan yang orang lain atau makan temannya. Mungkin kebutuhan dasarnya itu ingin diakui bahwa dia berkuasa. Selanjutnya terus pertanyaannya gini, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk menekan kasus Patan ini? Misalkan yang pertama tadi karena bertahan hidup, solusinya tadi sudah misalkan sudah diberikan ya, misalkan dikasih uang jajan sama Desi misalkan. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Berarti apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk anak tersebut supaya tidak melakukan hal itu lagi? Mungkin ya. Yang kedua. Ya. Jadi kira-kira kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita berikan kepada Patan supaya Patan tidak melakukan
jadi memperhatikan dia. Ketika temannya itu melakukan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya. Oh, jadi intinya katanya alasan yang kedua ini kata caper ya, tetapi kata itu kurang perhatian dari gurunya, kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia mencari perhatian sendiri. Solusinya untuk kebutuhan orang yang kurang kasih sayang dari orang tua atau dari guru, berarti guru harus lebih memperhatikan kata. Itulah yang pertama. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal karakternya dulu. Itu yang pertama, mengenal karakternya dulu. Setelah tahu karakternya, keinginannya itu seperti apa, berarti dengan cara pendekatan. Ya, dengan cara pendekatan dan komunikasi ya. Setelah komunikasi, setelah tahu alasannya kenapa dia caper, berarti ada kemungkinan dia di dalam keluarga itu dan kurang kasih sayang. Jadi harus ada istilahnya perhatian khusus pada katanya, perhatian lebih ya, perhatian lebih pada. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya benar sekali ya. Jadi kita itu harus memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ya. Kalau tadi kasih sayang dan saling terima, berarti kita harus lebih memperhatikan kata ketika proses pembelajaran. Misalkan dia merasa kesulitan, kenapa dia tidur terus, misalkan atau kenapa dia selalu mengganggu temannya dengan mengambil makanan, alasannya misalkan karena yang kedua ini butuh kasih sayang, maka kita dekati. Ya, kita berikan perhatian yang lebih kepada kata. Yang selanjutnya tadi yang ketiga, yaitu kekuasaan. Berarti kalau yang dibutuhkan kekuasaan, apa yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu kepada kata supaya kebutuhan dasar manusianya terpenuhi? Mungkin Bapak Ibu ya. Untuk alasan yang ketiga itu ada karena temannya jadi takut dengan dia dengan memiliki keinginannya, maka sebetulnya karena sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin secara tugas ataupun secara dasar dari kebutuhan manusia, maka mungkin secara kekuasaan dia itu pengen berkuasa atau mungkin merasa berkuasa dalam hidupnya. Mungkin untuk solusinya menurut saya boleh di suatu waktu akan untuk dijadikan menjadi seorang pemimpin, baik itu kalau misalkan tidak dijadikan sebagai pemimpin dalam negara orang lain, tetapi kalau diskusi kecil ataupun di pelajaran-pelajaran lain boleh akan diikut lebih aktifkan di satu grup tertentu ataupun di satu diskusi tertentu supaya power ataupun keinginan untuk berkuasa itu lebih dialihkan ke dalam hal yang tersebut seperti itu. Ya, terima kasih Pak Diki. Benar sekali ya. Di sini untuk memenuhi kebutuhan atas kekuasaan anak, kita solusinya salah satunya bisa memberikan tugas tambahan atau tugas lebih kepada anak tersebut supaya energinya itu tersalurkan kepada hal-hal yang lebih positif. Selanjutnya alasan yang keempat, karena ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka kapan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, Bapak Ibu. Berarti ini solusinya mungkin bisa kita berkoordinasi dengan orang tua bahwa papan itu membutuhkan makanan atau bekal yang bervariasi atau beraneka ragam. Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, guru sebagai penghukum, yang kedua, guru sebagai
ditempati oleh Bapak Ibu yang sering jadi posisi kontrol di mana gitu, yang nomor berapa yang sering Bapak Ibu lakukan. Silakan Pak Hendra. Lihat dari posisi kontrol kita sebagai mungkin pada kita, kalau saya pribadi lebih kepada sebagai teman, kenapa sebagai teman? Karena yang saya rasakan dari beberapa bulan ke belakang, siswa ikut terbuka ketika kita mengurangi ego kita sebagai guru. Kenapa? Mungkin kalau kita merasa ego kita sebagai guru, kita akan menganggap bahwa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan kepada anak itu merasa yang paling benar, sehingga kita tidak merespon ketika ada siswa yang mengeluh atau memberikan saran kepada kita kepada guru yang lain. Mungkin itu yang jadi saya akhirnya kenapa kita sebagai guru kita harus beranggapan bahwa kita itu selain kita mengajar, selain kita menjadi guru, kita juga di situ harus berfungsi sebagai teman mereka, baik itu di sekolah, baik itu di luar sekolah. Jadi mereka ada keterbukaan karena mereka sudah merasa canggung. Itu yang saya rasakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya menambahkan ya, menurut pendapat saya posisi kontrol fungsi dan saya sebagai guru ya, menurut saya itu kelima posisi kontrol yang kelima ini kita perlu sebetulnya. Karena apa? Menurut saya posisi kita itu di lapangan itu berbeda. Ada kalanya kita itu harus menjadi sebagai seorang guru, maksudnya menjadi seorang teman ya, menjadi seorang teman, menjadi sebagai pembuat rasa bersalah, tergantung konteks dan situasi kesalahan siswa tersebut. Misalnya tidak mungkin kita itu misalnya si anak itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tidak mungkin kita hanya sebagai guru itu hanya membuat siswa itu membuat rasa bersalah. Itu sebenarnya sebagai guru itu bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Menurut saya jadi tergantung konteks kesalahan siswa. Jadi semuanya itu menurut saya itu dibutuhkan oleh seorang guru. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu dengan Pak Hendra. Yang benar sekali Bapak Ibu. Di sini kita memerlukan kelima posisi kontrol ini. Dan tanpa kita sadari bahwa kita itu sudah melaksanakan kelimanya. Hanya saja mungkin di sini ada satu posisi kontrol yang sangat ideal dan sebaiknya diterapkan oleh kita. Ya, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Yang kedua, yang berarti sebagai membuat merasa bersalah. Nah, untuk tadi yang membuat yang tidak guru sebagai teman, di sini ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Seperti yang diutarakan oleh Pak Hendra bahwa jika kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak itu terbuka dan lebih friendly mungkin ya Pak. Mungkin anak-anak itu lebih mudah untuk memberikan alasan atau mengatakan hal-hal yang sangat sulit untuk dikatakan misalnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi di sini ada sisi negatifnya, mungkin anak itu akan merasa lebih ketergantungan terhadap kita. Misal di sini ada Bapak Ibu, misalnya ada Bu Rita, ada Bu Jamila, ada Bu Reti, misalnya
sini dari kelima posisi kontrol yang ada disarankan agar seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, posisi kontrol manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi diri murid. Ya, jadi kita PR kita mungkin di sini untuk menempatkan diri sebagai manajer terhadap peserta diri di dalam pembelajarannya. Di sini selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, atau di sekolah kita kan sudah ada keyakinan sekolah yang dibuat waktu itu bersama kepala sekolah kita bersama ibu. Nah, jadi kesepakatan sekolah itu atau keyakinan sekolah itu adalah sesuatu yang telah kita sepakati dan harus dilaksanakan dan ditaati bersama. Begitupun dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak. Di sini ada contoh ya dari keyakinan. Di sini saya memiliki keyakinan kelas 12 IPS 1. Yang pertama di sini siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Tiket kelas melakukan lebih awal. Nah, di sini kata-katanya itu harus beraura positif ya, karena judulnya juga tadi budaya positif. Nah, kira-kira di sini pada keyakinan kelas 12 IPS 1 ada kata-kata yang negatif tidak Bapak Ibu? Ya, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Jadi kata-kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu kan kata-kata negatif. Justru yang diingatnya oleh peserta didik itu kalau dilarang, kan keras ya, dilarang menyalakan handphone. Justru di dalam nyatanya nyalakan handphone. Jadi justru anak-anak itu sering menyalakan handphone karena ada kata larangan tersebut. Yang kata-katanya negatif, jadi auranya lebih mudah menempel di dalam pikiran anaknya. Jadi lebih baiknya seperti apa ya Bapak Ibu? Gunakan handphone ketika diperlukan, boleh ya, karena kata-katanya tidak negatif. Atau menggunakan handphone untuk pembelajaran. Ya, menggunakan handphone untuk pembelajaran. Jadi ingatnya itu adalah HP yang belajar. Ya, jadi menggunakan handphone untuk pembelajaran. Ya, Bapak Ibu bisa kita terapkan dalam kelas. Yang selanjutnya. Di sini ya banyak sekali Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di sini juga ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kata-kata itu positif ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Nah, tadi ada pertanyaannya yang dari Ibu Gita. Tadi pertanyaannya apa ya? Bagaimana cara menangani siswa
identitas. Yang selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi peserta didik itu atau murid itu tidak langsung down gitu ya ketika ada masalah atau ketika kita tanya gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kata-kata yang bisa kita ungkapkan itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi anak-anak akan lebih terbuka apa alasannya sehingga sering melakukan hal tersebut misalkan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu tingkat validasi tindakan yang salah. Nanti di depan ada lebih banyak lagi kata-kata yang boleh diterapkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, misalkan ya. Di sini dalam tahap menstabilkan identitas, di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, kata-kata yang biasa digunakan dalam tahap menstabilkan identitas, di sini yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menghakimi di saat ini ya Bapak Ibu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, mungkin kata-kata yang boleh kita terapkan atau boleh kita berikan kepada anak-anak murid kita. Jadi kita itu harus lebih sabar ya, sabar, jangan langsung menghakimi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Di sini ada kata-kata yang bisa digunakan dalam tahap validasi tindakan yang salah. Di sini ada kata-kata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misal Ibu, ada anak-anak yang marah. Saya pernah menemukan di kelas 12 waktu itu anak-anak yang dicontek pekerjaannya. Selalu itu dicontek, bahkan bukunya itu hilang dari tasnya. Misalkan kalau ada PR, pas mau dikumpulkan bukunya hilang, ternyata dicontek sama temannya. Itu sering sekali, dan waktu itu dia marah sampai menggebrak meja, marah kepada orang tersebut. Nah, di sini mungkin mereka punya alasan ya, pasti setiap murid melakukan kesalahan atau melakukan contoh itu memiliki alasan. Nah, kita kata-katanya itu jangan langsung memarahinya, tapi kita gunakan kata-kata seperti ini untuk validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk hari ini, misalkan menangkarnya atau menejauhnya misalnya, tapi dia hanya melakukan menggebrak meja saja misalkan. Jadi anak itu tidak langsung kemudian saya parah, misalkan kesalahan saya itu sudah fatal misalkan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru misalkan. Nah, dari sini kita menanyakan keyakinan kelasnya. Di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini kata-kata yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa, atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar misalkan, atau hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut misalkan. Ya, Bapak Ibu. Memang dalam segitiga restitusi ini
tadi pertanyaan dari Ibu Gita, karena mungkin beliau sudah merasakan susahnya memberitahu anak gitu ya, dari kesalahan-kesalahannya yang terus diulang-ulangnya lagi. Nah dari sini mungkin PR kita sebagai guru untuk lebih mempelajari sedikit dari diskusi ini. Atau ada yang mau ditambahkan sama kita atau Pak Niki menurut pengalamannya? Ini lebih dari sabarnya saja. Ya, kalau misalnya sebagai teorinya, teori yang sudah Ibu jelaskan memang sangat baik sekali. Hanya saja mungkin kita dari kesabarannya untuk terus melakukan dan tidak ada bertanya, karena mungkin ada beberapa hal yang menjadi faktor anak bisa seperti itu, maka mungkin akan belum terbuka saat kita melaksanakan kegiatan diskusi. Benar sekali Pak Diki, jadi kita harus lebih sabar dan lebih bersikap pada murid.